session pada pagi ini di pertemuan ke-6 ya. Ini saya sudah coba recording sini. Oh ya, mohon maaf kemarin itu waktu online session yang minggu lalu kan waktu ada trouble tuh di speaker saya, di headset saya. Tapi setelah saya tidak sadari, ternyata audionya bermasalah gitu. Jadi saya coba recovery, cari audionya. Sudah saya temukan sih solusinya, cuman memang belum saya generate gitu ya, belum di render. Oke, baik. Jadi saya langsung share screen ya. Saya coba di sini. Oke. Baik, sudah terlihat slide saya di layar rekan-rekan mahasiswa semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Sudah, Pak. Ya, baik. Nah, oke, di materi selanjutnya itu saya akan sharing gitu ya. Kita akan berdiskusi tentang tipe-tipe dari desain karakter. Nah, sebenarnya tipe-tipe desain karakter itu ada apa saja sih kan gitu. Nah, kalau saya melihat dari penelusuran dan dari kajian yang saya lakukan, itu saya bagi sebaran tipe-tipe dari desain karakter itu menjadi tiga model gitu ya. Tiga model atau tiga jenis tipe karakter. Yang pertama itu dari aspek atau yang pertama adalah prinsipal. Jadi prinsipal ini artinya adalah tipe desain karakter yang prinsip itu ada apa saja sih? Nah, secara prinsip desain karakter itu ada dua jenis gitu ya. Ada yang living things karakter dan ada yang inanimate karakter. Nah, apa itu living things karakter, apa itu inanimate karakter, nanti akan saya jelaskan setelah penjelasan ini. Nah, selanjutnya di model yang kedua atau jenis yang kedua adalah dari aspek konseptual. Jadi kalau kita lihat sebaran desain karakter dalam artian tokoh atau karakter yang sudah beredar baik di film, di komik, di animasi, baik series maupun feature film, itu kita bisa lihat ada banyak genre-nya. Jadi ada ide atau tema, ada genre-nya, dan ada art style. Kemudian ada model ketiga adalah formal, itu dilihat dari bentuknya. Dari karakter itu bisa lihat secara prinsipnya dia masuk ke kategori mana, secara konseptual dia seperti apa, dan bentuknya dia mengimplementasikan bentuk yang model yang mana seperti itu. Oke. Nah, ini dia untuk yang prinsipal tadi ada dua, ada living things karakter dan ada inanimate karakter. Nah, yang dimaksud dengan inanimate karakter itu adalah karakter yang sejatinya benda mati, namun dihidupkan. Jadi di animate ya, di animate sehingga layak masuk dalam terminologi karakter. Jadi masuk dia sebagai karakter walaupun dia benda mati, tapi karena dia hidup, nah, dia menjadi karakter. Tapi ini dia benar-benar benda mati. Nah, selain yang tadi saya sebutkan, misalnya lampunya di Pixar, oh ya, saya
Jadi yang kalau yang saya lihat sih dari penelusuran saya yang termasuk dalam inanimate karakter ini ada, kalau Anda perhatikan misalnya ada nonton film dari Pixar gitu ya, studio animasinya Walt Disney. Nah, itu kan di Pixar itu dia ada lampu meja gitu yang dia berjalan-jalan lalu em, dia berlompatan di tulisan Pixar itu. Nah, seperti itu. Jadi inilah dia karakter yang termasuk dalam inanimate karakter. Nah, rekan-rekan mahasiswa ada yang bisa menemukan contoh lain nggak mengenai inanimate karakter nih? Apa ya kira-kira karakter apa? Sebenarnya banyak juga sebenarnya seperti bola ya, ada bola bouncing ball. SpongeBob. SpongeBob. Ya, SpongeBob itu kan dari spot. Nah, itu dia sebenarnya berbeda. Itu ada di nanti itu kategori yang berbeda dia. Tapi terima kasih atas responnya ya Supiana ya. SpongeBob memang dia dari spons gitu ya. Dia juga bentuk dari inanimate benda mati. Cuman dia ditambahkan mata, ditambahkan mulut, ditambahkan kaki, ditambahkan tangan sehingga dia sebenarnya jadi hibrid ya. Dia dari benda mati tapi dia jadi hidup dan dia punya mata, dia punya seperti human. Makanya ada istilahnya namanya humanoid, humanoid gitu ya. Istilah humanoid. Human. Jadi humanoid itu um, menyerupai manusia, intinya seperti itu, menyerupai human. Apa sih yang apa saja itu yang disebut sebagai menyerupai manusia ya? Misalnya dapat kita lihat dari bentuk tubuh gitu ya, struktur tubuh. Jadi ada struktur itu maksudnya hierarkinya, ada kepala, ada badan, ada kaki, ada tangan. Dia di kepala itu dia ada mata untuk melihat, hidung untuk mencium, mulut untuk ya seperti manusia seperti itu. Jadi itu istilahnya dia humanoid. Kok SpongeBob ini sebenarnya termasuk dia humanoid. Nanti ada kok dia kategori atau klasifikasinya si SpongeBob ini. Tapi kalau untuk yang saya maksudkan di sini itu sebenarnya benar-benar benda mati gitu, benda mati, tapi dia bergerak dihidupkan gitu, dari inanimate jadi animate gitu, jadi animate kalau kata inanimate karakter tuh artinya benda mati. Nah, ada inanimate object. Nah, inanimate object misalnya seperti bola tuh dia bisa pada prinsipnya misalnya bola basket itu kan kalau ada gaya baru dia bisa memantul, gaya gravitasi seperti itu kan. Nah, um, kalau dia bisa memantul sendiri dengan inisiatifnya sendiri, nah itu baru dia masuk ke inanimate object seperti itu. Oke, ya. Jadi, ya bagaimana Tias? Halo Tias. Mungkin mungkin contohnya Cars ya Pak ya. Oh ya Cars. Ya ya betul. Nah Cars itu dia kan mobil tuh, tapi masih ada matanya gitu. Mata dia memang jadi ada istilah hibrid ya, hibrid. Terinspirasi dari inanimate object, tapi dia kemudian dihidupkan uh, dengan ditambah aspek-aspek yang uh, hidup gitu, yang alami sehingga dia bisa diterima oleh halayak sebagai satu karakter yang dekat dengan kita. Jadi biar bisa engage gitu. Terima kasih untuk tanggapannya ya betul. Cars ya. Cars itu tapi dia tidak akurat seperti apa yang saya maksud sebagai inanimate karakter. Nah, ini jadi saya coba kasih kasih contoh. Memang terbatas sih. Setelah saya telusuri gitu ya. Apa ya kayaknya apa lagi ya gitu kan. Nah, ternyata kok Anda pernah nonton film Aladdin nggak? Aladdin. Nah, pernah nonton film Aladdin nggak? Kan ada yang karpet terbang itu si Raksnya itu baik baik yang karpet yang dia di animasi yang dua dimensional maupun yang
terbaru kan dia direproduksi jadi film layar live action ya, yang main Will Smith itu jadi Jinnya si Will Smith. Nah, si karpet itu dia kan tampilannya karpet, tidak ada mata, tidak ada mulut, yang membuat dia menjadi humanoid gitu. Tapi dia karpet saja, dia wujudnya karpet, tidak ada matanya, tapi dia bisa bergerak dan dia punya gestur. Misal kok dia malu, dia punya gestur malu, dia takut, kita bisa melihatnya dia takut. Nah, itu sebenarnya yang saya sampaikan sebagai inanimate karakter gitu. Uh, ada Pixar table lamp-nya dan ada ini si karpet terbangnya. Nah, untuk yang tadi Cars dan SpongeBob itu dia uh, pengembangan dari situ. Jadi ada karakter dari inanimate object. Jadi dari inanimate object itu dikembangkan lagi, dia diberikan dia mata, diberikan dia hidung, mulut, tangan. Jadi sehingga kita bisa melihat itu sebagai karakter yang punya kepribadian. Jadi lebih mudah kepribadiannya kita identifikasi. Tuh, kebayang ya? Jadi ada sebenarnya karakter yang benar-benar benda mati, cuman dia dihidupkan. Itu seperti tadi saya sampaikan yang table lamp-nya Pixar, lalu ada karpet terbang ya, permadani terbang gitu ya, permadani terbang yang di Aladdin itu. Itu animate karakter. Jadi setelah saya cari-cari itu emang susah menemukan karakternya, cuman ada deh. Dan itu saya pikir masuk dia ke dalam kategori karakter karena dia punya punya kepribadian seperti itu. Nah, kalau yang seperti SpongeBob, lalu tadi ada Cars, itu sebenarnya karakter yang dibentuk dari inanimate object. Jadi ada inanimate object yang menjadi karakter, ada karakter yang dibuat berdasar atau merujuk pada inanimate object. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya dia konsepnya sama inanimate object, yaitu objek atau benda mati, tapi dia berbeda konsepnya, sedikit berbeda, tapi tetap dalam satu tema yang sama. Gitu. Ada yang benar-benar inanimate karakter, ada yang karakter yang berasal dari objek inanimate objek yang mati sebenarnya, dia benda mati gitulah. Ada banyak misalnya kayak di Beauty and the Beast itu kan ada yang chandeliernya, ada teko, ada jam gitu. Jadi semuanya itu dia sebenarnya yang terinspirasi dari inanimate object, bukan inanimate karakter yang murni seperti itu. Nah, kemudian ada yang nonton Atleticus nggak? Ada yang pernah nonton Atleticus nggak? Ada juga yang living things karakter. Jadi di sini kategorinya adalah karakter yang berupa makhluk hidup dalam arti sesungguhnya gitu. Jadi ya bagaimana aja makhluk hidup, terus gajah seperti apa adanya itu ditampilkan, tapi dia punya kepribadian yang dia tuh semacam ada actingnya, dia bisa ada acting, jadi dia bisa punya nature yang seperti manusia gitu, agak ada berlebihan gitu. Misalnya di satu episode ada kanguru yang main basket sama kura-kura, nah seperti itu. Jadi di setiap seri itu ada saja, intinya temanya adalah tentang olimpiade, tentang atletik, tentang olahraga gitu. Jadi Atletikus ini menarik sebenarnya. Coba kalau nanti search ya di Google ya, googling atau di YouTube mengenai Atletikus ini. Jadi karakternya itu semua itu things ya, dia hewan gitu ya, semua dia jadi hewan-hewan yang di kebun binatang itu ada flamingonya, jerapah, gajah, unik deh. Jadi ada misalnya di satu episode ada kejuaraan ski gitu ya. Jadi ada si jerapah itu dia main ski, apa istilahnya itu ya, ski yang dari atas ke bawah tuh lupa. Ada triathlon juga, ada yang berenang. Jadi ada lempar lembing, ada lempar cakram. Jadi masing-masing cabang olahraga itu diceritakan dalam satu seri gitu, satu episode gitu. Jadi setiap episode dalam satu season itu isinya ya tentang itu, tentang uh, kejuaraan dari si hewan-hewan ini. Nah, yang masuk lagi dalam kategori living things karakter itu, nah kok kita lihat di Lion King yang direproduksi. Jadi Walt Disney kan
sekarang lagi gencar nih reproduksi film-film yang dari feature film yang animated yang dari 2 dimensi jadi uh, live action gitu. Salah satunya adalah Lion King. Jadi sebelumnya kan ada Beauty and the Beast juga sudah dibawa, diangkat, lalu ada Lion King. Nah, di Lion King itu hewan-hewan itu dia menjadi tokoh gitu. Dia bisa berperilaku tuh seperti manusia gitu. Kan bisa kita lihat uh, contohnya di sini jadi ada Rafiki, ada Mufasa. Jadi Mufasa ini bapaknya Simba, ada Scar, pamannya Simba, ada Nala, lalu ada Timon, ada Pumba, Simba versi kecil dan Nala versi kecil, kemudian ada versi remajanya, ada Zazu. Jadi tampilannya itu ya hewan yang sesungguhnya yang memang bagaimana dia di alam gitu. Tapi dia actingnya itu seperti manusia gitu. Jadi ketika dia marah dia punya gestur yang alami seperti bagaimana si singa itu, bagaimana um, si orang hutan itu, bagaimana babi hutan itu gitu. Ini masuk ke kategori di living things karakter gitu dari kajian saya terhadap desain karakter yang ada gitu ya. Dan juga ada Jungle Book lagi di Jungle Book ada rekan mahasiswa yang sudah sempat nonton. Jadi kan versi Jungle Book itu awalnya dia bentuknya animasi 2 dimensi yang feature film gitu. Nah, kemudian direproduksi oleh Walt Disney menjadi live action. Nah, itu juga sama seperti Lion King itu. Jadi setiap uh, hewan-hewan itu dia punya karakteristik, bahkan ular pun dia punya kepribadian gitu ya, personality. Ya, seperti Bagheera itu. Jadi Jungle Book produksi 2016 itu yang terbaru. Lalu ada si Shere Khan yang tokoh antagonisnya. Nah, itu dah antagonis si harimau ini jadi ya, sosok antagonis. Oke. Nah, kemudian selain dari secara prinsipal, nah yang paling luas itu adalah konseptual. Jadi karakter itu dia wujudnya bisa macam-macam tergantung konsep penciptanya. Nah, bagaimana? Apa saja sih konsepnya itu? Bagaimana sih konsep itu dibangun? Apa saja yang membangun konsep? Jadi ada 3 aspek, gitu ya. Ada 3 aspek. Oke. Ada 3 aspek yang terkait dengan konseptualnya. Yang pertama mengenai ide atau tema. Yang kedua mengenai genre. Yang ketiga tentang art style, gitu ya. Oke, jadi contohnya nih, yang ide atau tema yang paling banyak ya luas ya, jadi banyak luas banget. Misalnya fantasi aja, itu hampir setiap hari kita bisa melihat karakter itu dalam frame atau bingkai tema dari fantasi itu. Jadi fantasi itu sebenarnya dia konsep dari yang digunakan oleh si pencipta karakter itu. Tentu saja uh, dalam bingkai show-nya itu adalah bisa di film, bisa di game, bisa di komik gitu ya. Yang pertama misalnya tema fantasi banyak sekali. Seperti Final Fantasy, lalu Zelda, Legend of Zelda, semua franchise Zelda itu kan dia masuk dalam fantasi dia. Genre. Oh ya, fantasi itu bukannya genre ya Pak ya? Oh ya. Oh ya, bisa dia juga genre. Jadi sebenarnya gini sih, Cokorde, fantasi itu bukannya genre. Jadi kalau kalau yang saya lihat genre itu lebih kecenderungan untuk ininya sih, apa namanya, peruntukannya. Peruntukan misalnya peruntukan untuk uh, misalnya anak-anak, peruntukan untuk uh, orang dewasa, peruntukan bahkan secara spesifik gender gitu ya.
Tapi memang sih dia genre dan tema. Genre itu dia sub dari tema. Jadi genre itu em, dia seperti mazhab gitu ya. Mazhab. Mazhab itu dalam artian em, ada cara untuk atau ada pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan suatu citra gitu ya. Nah, fantasi itu kan dia eh, konsep yang intinya dia adalah hal yang bukan nyata gitu, bukan bukan di alam real. Nah, kalau 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 saya dalam dalam bahasa yang saya sampaikan dalam komunikasi yang saya mengenai materi ini, genre itu saya lebih komunikasikan ke arah peruntukannya sih, ruang lingkupnya. Walaupun sebenarnya bisa saja kita sebut fantasi itu sebagai genre gitu. Jadi intinya em, kita mencoba mengkategorikan gitu ya, mengkategorikan berbagai macam sebaran desain karakter yang ada. Jadi kok yang saya lihat sih pertama itu dari jadi ada tiga aspek itu dari em, secara prinsipal, lalu secara konseptual dan secara formal. Formal itu dari bentuknya. Tuh. Kalau menurut saya em, fantasi itu lebih ke saya di materi ini saya bawa dia eh, lebih ke ide atau temanya, konsepnya temanya. Lebih jelas pengkategoriannya. Jadi genre itu saya maksudkan ya, itu ke peruntukannya, yang biasanya ke kemana sih dia karakter itu diperuntukkan gitu. Misalnya bahkan genre itu dia termasuk dia ke dalam tema sebenarnya. Makanya dia genre itu dia saya buat lebih spesifik jadi ke peruntukan seperti itu. Kira-kira Cokorda gimana? Cokorda Agung Putra Raditya. Nggak bisa dimengerti, Pak. Beneran, Masih enggak. beneran saya Coba sih, Pak. mengerti. Contohnya Cokorda, coba contohnya gini apa namanya? Misalnya apa yang Cok senang gitu? Apa misalnya karakter yang di genre yang maksudnya Cok itu di fantasi itu contohnya. Kan banyak sekali tuh. Coba sebutkan salah satu aja pasti bisa aja masuk. Rimuru, Pak. Coba sebutkan salah satu. Waduh, saya nggak tahu. Rimuru ya. Coba saya googling. Anime itu, Pak, anime. Rimuru ya. Rimuru gitu. Iya. Oh iya 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 Rimuru. Ih, cewek ya? Cowok itu Cowok. sebenarnya, Pak. Yang, Iya. yang rambutnya biru tuh. Di dalamnya cowok, tapi sekarang genderless, Pak. Ntar coba saya share. Oh gitu ya, mantap kali. Ntar coba saya share, bener nggak ini maksudnya? Ntar saya share tab. Rimuru bener nggak nih ya? Rimuru. Ini maksudnya Rimuru sudah ada nggak di layarnya, Cok? Ini Oh, udah, maksudnya Pak. Rimuru ya, Cok ya? Iya, iya, yang itu ya, Pak. Bener ini? Iya, benar. Oh, oke. Secara secara tampilan sih dia sepertinya wanita, tapi dia pria nih gitu. Iya, Pak. Halo? Sebenarnya dia reinkarnasi ke isekai jadi slime itu, Pak. Kan genderless, tapi dia makan tubuh wanita, jadinya dia punya tubuh wanita gitu. Oh iya. Oh isekai itu kan kok isekai itu dia genre dia. Isekai itu sebenarnya dia tema. Kalau yang dari saya konsep saya nih dari materi saya, isekai itu dia tema dia. Tema tuh banyak sekali dia. Tapi kalau genre itu kok saya komunikasi saya genre itu dia batasan pemirsanya kok saya di materi saya komunikasikannya. Jadi kalau sebenarnya bisa saja sih disebut genre, tapi kalau kalau yang saya konstruksi, saya apa materi yang saya konstruksi genre itu kecenderungannya lebih ke pemirsa kayak Zoujo, Shonen gitu. Itu sih seinen itu juga. Itu sih kalau kok saya kecenderungan ke genre itu. Kalau tema dia tema isekai itu tema dia. Itu. Oke, terima kasih eh menambah wawasan. Cowok. Ini Gusti Ngurah Nyuman Naga Putra Jaya Madagaskar. Itu Madagaskar tuh yang
Yang tadi tuh yang gini dia, em, yang karakter eh, terpengaruh dari living things gitu. So, karena Madagaskar tuh dia ada gininya soalnya ada semacam exaggeration ya, exaggerate ada yang dilebih-lebihkan maksudnya zebra tuh dia proporsinya tuh tidak dia realis gitu, tapi dia dibuat kartun. Jadi sebenarnya tadi kan ada living things, ada inanimate karakter dan ada inanimate karakter tuh dia berkembang jadi karakter terinspirasi dari inanimate object. Demikian juga yang living things. Living things itu seperti tadi apa namanya? Apa tadi yang saya lihat ya? Ntar lu saya lihat kalau lupa ya, saya lupa. Eh, oh ya ini Atletikus. Nah, kok Atletikus itu dia benar-benar hewan asli itu jadi dia jadi karakter gitu. Dan ada juga yang karakter yang terinspirasi dari living things itu gitu. Living things ya. Jadi ada desain karakter yang dia terinspirasi dari living things, ada desain karakter yang terinspirasi dari inanimate object, dan ada yang karakter yang benar-benar dia benda mati gitu. Dan ada juga karakter yang benar-benar dia benda hidup apa makhluk hidup gitu. Itu udah tadi saya. Makanya itu ada banyak sekali soalnya kan ada desain karakter tuh. Jadi saya coba untuk memetakan itu modelnya materi itu. Nah, jadi makanya saya buat ada tiga aspek, ada dari uh, secara prinsipal, secara konseptual dan secara formal. Jadi ada secara prinsip dia seperti apa sih karakter itu, ada secara konseptual. Ini konseptualnya luas banget, uh, termasuk dia genre di dalamnya itu. Dan ada juga secara formal bentuknya gitu. Memang kalau kita mau apa manusia itu kan punya kecenderungan untuk membuat klasifikasi ya kategori-kategori itu. Jadi saya juga coba ini maksudnya tadi makanya ada pertanyaan genre mengenai tema gitu kan. Nah, itu memang ini sih itu sangat bisa kita diskusikan kalau tidak kaku lah gitu ya. Jadi sebenarnya dari aspek apa dia bisa disebut genre bisa misalnya karena fantasi itu tema dia punya sub tema lagi misalnya um, seperti tadi isekai gitu ya. Isekai itu kan fantasi juga gitu. Itu. Jadi ada apa istilahnya world-nya gitu ya. Ada istilahnya ada dunianya itu apa istilahnya? Ya itu dah dunianya. Ada universe-nya, ada universe. Madagaskar itu dia yang terinspirasi dari living character. Oke. Terima kasih ya atas tanggapannya luar biasa sih soalnya maksudnya ada kena gitu maksudnya ada menambah wawasan mengenai genre fantasi apakah dia tema aja kalau menurut saya tema tuh lebih luas fantasi itu dia um, tapi dia masih dalam dalam frame konseptual ya bukan ya materi. Oke, tadi yang Atletikus yang living things karakter. Nah, ini ada ide tuh tema, ada genre, ada art style. Nah itu aja sebenarnya fantasi juga bisa disebut sebagai art style, tapi saya coba untuk mengkonstruksi ini, jadi membuat framing materi gitu ya. Ya sebenarnya banyak nih, banyak sekali ada tema itu banyak sekali. Lalu, nah di sini fantasi ini dari temanya, dari tema. Bisa juga dari ada subtemanya apa dia um, art style-nya seperti apa gitu. Jadi ada art style-nya kan misalnya yang ini kan art style-nya dia semi realis gitu. Kalau di terminologinya fantastic art sebenarnya dia. Nah, lalu ada yang steampunk. Steampunk ini uh, kalau mengenai deskripsi atau definisi yang lebih detail itu uh, bisa kita search di internet kok. Nah, tapi pada prinsipnya steampunk ini sebenarnya um, dia semacam karakter itu sangat apa ya ribet dia riweh aksesorisnya gitu. Aksesorisnya sangat apa ya riweh gitu ya riweh itu apa rumit gitu ya rumit sophisticated gitu karena sebenarnya gini dia asal usulnya itu steam itu kan dari steam itu dari mesin uap
Nah, coba bayangkan ketika masa di mana mesin uap itu ada, masyarakat itu kan dia belum mengenal hal-hal lain, teknologi-teknologi lain yang melampaui mesin uap. Nah, waktu mesin uap itu muncul, orang-orang tuh sudah mulai dia berimajinasi akan masa depan. Gitu. Nah, sama seperti sekarang kita misalnya belum ada mesin waktu gitu ya. Lalu kita berimajinasi bagaimana ketika ada mesin waktu itu. Nah, imajinasi steampunk ini itu muncul eh, terinspirasi dari mesin uap gitu. Tapi ada punknya itu jadi kayak jadi seperti ini sih sebenarnya. Nah, ini sebenarnya yang merepresentasikan steampunk. Gitu. Jadi secara visual itu dia retro sebenarnya, retro karena em, misalnya di Perang Dunia Pertama, jadi aksesoris atau atribut itu biasanya kita bisa lihat di atribut tentara-tentara di Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama gitu ya, seperti Nazi. Eh, lalu ada eh, tambahan-tambahan visual yang sebenarnya prediksi gitu ya, sifatnya prediksi dalam arti wah di masa depan tuh kacau tuh ada apa apokaliptik ya, ada masa post apokaliptik, ada apokaliptik ya seperti itu. Jadi orang-orang tuh membayangkan dunia masa depan tuh yang kacau balau gitu ya. Banyak gangster, jadi tidak ada hukum, tidak ada pemerintahan gitu. Seperti itu steampunk. Bisa dibalenin. Kan ukurannya ada yang gede-gede dia. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan. Sebenarnya tema itu ada banyak sekali tema itu. Tema itu, oh ini coba saya biar lebih jelas tentang steampunk. Steampunk. Steampunk itu juga dia masuk ke fashion dia tema gitu. Intinya yang ribet-ribet gitu. Coba kalau misalnya anda search anda googling aja, ketemu dah di steampunk gitu ya. Ya ini dia. Sudah terlihat ya di layar rekan-rekan mahasiswa semuanya. Steampunk. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya steampunk. Nah bahkan dijadikan fashion gitu. Misalnya di sini kalau kita lihat nih ada gothic. Nah steampunk itu dia ada berkembang kayaknya bahkan jadi gothic gitu kan. Nah biasanya di sini dia gini sih subculture dia gothic steampunk itu. Jadi sub dari steampunk itu sendiri ada gothic gitu. Lalu ada pirate steampunk. Oh. Cirinya apa sih yang kita bisa lihat dari ada pirate terus ada gothic? Kita bisa lihat ada semacam penggunaan aksesoris dari metal gitu ya. Metal tuh logam dan ada uh, yang sisi-sisi yang tajam gitu. Intinya ada metal digunakan. Misalnya seperti di sini nih. Adventurer, Explorer, Steampunk gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada kacamatanya nih. Jadi ada semacam penggunaan atribut yang dari Perang Dunia Kedua itu sih banyak kan. Sebenarnya topi seperti itu, topinya Sherlock Holmes itu ya. Lalu pasti ada unsur-unsur logamnya di sana. Lembaganya, nah misalnya military steampunk, nah misalnya seperti ini. Jadi, ada modelnya retro ya, retrospeksi ya. Jadi mencoba melihat lagi di atribut-atribut sama Perang Dunia. Kemudian coba untuk apa ya? Kadang dia banyak ada dekoratif juga dia logam-logam itu gitu. Jadi intinya riuh gitu, sophisticated lah, steampunk. Detail lah. Di sini pasti ada aja misal kacamatanya, lalu ada metal. Jadi pasti ada aspek-aspek metal, ada apa namanya sarung tangan dari kulit. Jadi intinya ada material kulit, logam, tembaga dan apa ya aksesoris dari itu pengembangannya yang sangat detail, sangat riuh, sangat sophisticated gitu. Suara saya masuk, Pak? Masuk. Mau nanya, ada yang mau tanya? Itu, Pak, yang
fungsi kacamata sebelah tadi itu apa ya? Kacamata sebelah. Yang dipakai salah satu pimpinan tadi itu Pak. Sekedar aksesoris atau gimana itu? Yang Kan mana? Yang sebelah itu kacamatanya Pak. ini Yang kapten tadi. saya udah Ya, sharing, udah kelihatan, udah kelihatan. Ya ini sebenarnya sama seperti kayak Pirates itu, dia kan ceritanya matanya hilang satu tuh. Tapi karena ada Pirates yang terkenal yang menggunakan itu seperti si Flying Dutchman itu. Si Flying Dutchman dia pakai itu kan jadinya seperti jadi stereotip gitu. Stereotip itu seperti ada tanda-tanda visual yang melekat gitu loh. Jadi kalau kita mau jadi pirate, kita harus pakai mata satu gitu. Nah akhirnya kesan pirate itu apa? Pirate itu sebenarnya kan perompak, dia perompak itu perampok di lautan gitu modelnya. Nah itu kan ada sifat perompak itu kan dalam artian jadi antagonis dia, konotasinya agak negatif. Nah konotasi itu akhirnya digunakan gitu loh, penanda itu digunakan. Jadi kalau kita membuat karakter yang antagonis, yang perompak, kita pakai aja gini, kita tampilkan saja dia matanya satu. Nah gitu. Nah karena di steampunk, jadi ada banyak sekali aksesorisnya, kita bisa lihat tuh. Jadi ada banyak sekali kayak binokular, apa namanya, lensa-lensa kaca yang untuk dipakai, loop itu loh, pembesar, kaca pembesar, binokular itu. Lalu ada aksesoris dari tembaga, dari seperti itu. Jadi intinya ada stereotip gitu loh. Jadi ada stereotip, dari stereotip itu kemudian um, digunakan untuk mendeskripsikan suatu personality atau suatu citra dari karakter gitu. Kebayang nggak maksudnya? kebayang Pak. Jadi kayak dia memiliki ciri khas tertentu. Kalau di bajak laut itu kan pirates ya. Iya, Berarti secara eh, visual orang itu sudah memberikan histori terhadap orang tersebut, bahwasannya dia sudah melewati masa-masa yang lebih dalam dari lautan manapun, karena sampai matanya hilang ya berarti dia sudah berpengalaman ke senior istilahnya. Jadi iya, stereotip mantap. yang saya tanggapi itu memiliki makna tersendiri. Kalau dari per karakter tersebut memiliki stereotip dari yang apa ya, tergantung desainnya ya, kayak mungkin sangar, atau kalau sekedar perban berarti orangnya sudah jelas berarti itu sakit, matanya kecolok apa. Tapi kalau seperti binokular atau tutupan yang sangar seperti robot, berarti ada histori yang mewakili bahwasannya karakter tersebut bukan karakter biasa gitu, gak main-main lah istilahnya Pirates ataupun Kapten Olivia Laubin ini. Siapa di Flickr? Hitler ya? Ya semacam itulah. Cuman kan ya itulah. Maksudnya kalau dipakai, makanya Gifron kan lihat, oh apa ini Hitler yang. Nah itu kan maksudnya ada pertanyaan itu muncul karena si Hitler tuh dia punya punya apa tampilan yang khas gitu. Dia selalu menggunakan pakaian militer gitu kan. Itu istilahnya dia apa ya, struktur visualnya. Jadi dia dia menampilkan tanda-tanda visual. Jadi yang sama gitu setiap saat. Dia membangun citra. Karena itu dia akhirnya membentuk stereotip. Jadi Hitler itu dia punya kalau misalnya jenderal Nazi itu stereotipnya seperti apa sih, dia pakai baju militer, tidak pernah senyum misalnya gitu. Jadi ada stereotipnya jadinya. Stereotip itu terbentuk berdasar atas struktur visual gitu. Tanda-tanda visual apa sih yang muncul di uh, tampilan dari suatu sosok. Gitu. Mantap banget nih Gofrona, terima kasih udah diskusinya. Keren banget. Gila. Saya suka Saya lanjut, Mas Bapak. ya, saya lanjut ya nih steampunk nih. Mana dia steampunk? Oh ya, ya sebenarnya menarik loh steampunknya. Cuma memang kalau kalau kita suka detail itu cocok di steampunk. Steampunk mantap banget sebenarnya. Kulit itu jadi banyak kulit. Nah misalnya seperti Rebel Marketnya. Jadi seperti itulah. Yang apa aja filmnya tuh lupa saya, film, aduh lupa saya. Jadi ada film yang steampunk ini. Bentar ya, saya cari dah. Bentar, udah ketemu saya. Saya share lagi mana materi saya lupa.
Oh, Mad Max ya, Mad Max. Anda pernah nonton Mad Max nggak? Mad Max. Ntar coba saya kawan sekali tuanya Pernah, Pak. zaman. Ah, ya, yang terbaru ya. Kan itu udah steampunk banget. Kalau mau ini Mad Max mana Mad Max saya cari image ini. Keren Fury filmnya Road. yang lama. Ya, ada yang lama, ada yang baru nih. Bentar, saya belum share ya. Bentar, saya share. Udah ya? Saya share tab aja dah. Share tab. Ya, tab Mad Max. Nah, ini dia Mad Max. Nih, mantep nih. Kayak gini kan. Maksudnya dia menampilkan dunia yang ya apokaliptik gitu. Kacau gitu dunia, nggak ada pemimpinnya, terus tidak ada pemerintah. Kelihatan ya? Udah kelihatan ya? Mad Max ya? Udah kelihatan ya? Nah, itu dah. Kelihatan, Pak. Ya, model-model gini udah steampunk gitu. Steampunk. Keren banget ini filmnya, Pak. Itu udah dari imajinasinya orang siapa ya saudaranya nih? Oh ya nih si Charlize Theron nih ada pemainnya. Kalau yang sebelumnya kan ada Mel Gibson dia main. Di gini aja sih cari di sini. Fury Road yang tahun 2015. Oh kan di sini dia konsepnya Australian post apocalyptic. Karena si Charlize Theron kayak orang Australia dia. Bukan ya? Bukan. Mad Max-nya. Dia banyak serinya dia dari tahun 79, 81, 85, 2015. Itu udah yang menurut saya kalau kita mau tahu kayak gimana sih steampunk itu bisa kita lihat di Mad Max. Ini steampunk yang dia post apokaliptik gitu. Gitu. Oke, coba saya share lagi materi yang di slide saya. Steampunk. Oke, nah kalau saya sih saya lihat genre itu selain tema itu udah banyak banget sebenarnya. Nah, kalau kita melihat di anime ya, atau di manga, khusus manga yang berkembang ke anime, itu mereka tuh sudah punya semacam terminologi gitu ya. Bahkan untuk mereka sudah punya klasifikasi kalau misalnya tontonan untuk anak-anak itu apa namanya, tontonan untuk cowok itu apa namanya, anak kecil cowok juga ada namanya, anak kecil cowok ada di genre itu dia up dia bagian genre saya jadi di sini bisa kita lihat, coba saya share ini link. Itu ada tuh kita bisa lihat ada banyak sekali complete listnya. Jadi kalau di anime dia buat ada genre-nya di sana, seperti yang tadi Cok bilang fantasi itu masuk ke anime genre-nya. Dan kalau bahasa saya sih genre ini bagian dari tema gitu ya. Ada action, adventure, comedy, drama, slice of life, fantasi. Nah, tapi ini kan cerita gitu ya, model apa istilahnya dia, wujud medianya. Sebenarnya memang sih karakter yang ada di media itu, ada di film itu, pasti dia akan mengikuti genre-nya gitu ya. Ada sub-genre-nya juga gitu. Oh di sini, oke. Ada subgenre-nya, ada cyberpunk. Nah, cyberpunk ini dia mirip seperti steampunk dia. Lalu ada game, ada ecchi, demon, harem, yosei, martial art, kids, historical, bahkan ada hentai juga masuk. Semua apa ya? Semua pemirsa itu dia
dikategorikan. Ada isekai, ada militer, ada mecha, musik parodi, polis, post apokaliptik, reverse harem school, seinen, shoujo, shoujo ai, shonen. Ini semua ada banyak sekali ya. Sampai yuri, yaoi gitu. Jadi kita bisa lihat di sini pembagian lengkap beserta contohnya. Tapi yang arus utamanya sih, kok saya lihat ada shonen, shoujo gitu ya, ada seinen gitu ya. Sebenarnya tadi kan sudah lebih lengkap, bisa dilihat sini materi genre-nya. Atau di materi yang lain juga bisa sih sebenarnya cari, tinggal browsing. Jadi kita bisa belajar dari bagaimana industri kreatif di Jepang itu dia mengklasifikasikan dari tema, kemudian dari pemirsanya, apa istilahnya demografinya, lalu apa istilahnya gendernya, bahkan rentang usia gitu ya. Nah karena itu di sini saya sampaikan sebagai genre itu terkait dengan klasifikasi pemirsanya, penontonnya. Shoujo, seinen. Sebenarnya ada banyak sekali sini, saya sampaikan beberapa contoh. Nanti silakan Anda cari sendiri ya, pasti ketemu banyak sekali ada genre itu. Apalagi ada art style nih, banyak art style. Ada realis, ada semi realis, ada yang absurd lagi, ada yang dadaisme gitu, ke seni dia jadinya maksudnya. Oke, nah selanjutnya formal. Ini saya kasih contoh beberapa saja. Desain karakter itu kalau secara bentuk, secara formal gitu ya, bahasa saya secara formal itu ada dua, ada ikonik, ada organik. Nah organik ini dia kecenderungannya lebih garis itu lebih dinamik dia. Dynamic itu dalam arti menampilkan istilahnya liquidity gitu ya, seperti cairan gitu dia. Seperti organik itu lebih apa istilahnya, lebih kenyal gitu ya. Kok Anda perhatikan aja, misalnya di sini dibandingkan dia disandingkan gitu ya, antara organik dan ikonik. Yang ikonik itu dia lebih sederhana, dia berupaya untuk mencari aspek-aspek yang mendasar dari satu bentuk visual itu. Seperti mata tuh cukup lingkaran saja sebenarnya. Nah seperti itu ikonik itu. Lalu misalnya kumis itu ya tidak usah didetailkan. Jadi intinya ikoniknya dia mencari bentuk yang paling dasar, sehingga di bentuk dasar itu pun kita masih mengenalinya. Gitu. Misalnya mata, kok kita ada bulat, ada satu titik aja, kita bisa mengenali sebagai mata kan. Jika titik itu ditempatkan dalam struktur satu bidang yang kemudian di bawahnya ada lengkungan saja, berarti kita sudah melihat bahwa itu mata dan mulut gitu. Akhirnya jadilah smiley itu. Jadi smiley itu bentuk paling dasar dari icon dari wajah manusia gitu. Nah, itu dari bentuk, dari formal itu ada ikonik, ada organik. Jadi kalau intinya ikonik itu dia membuat bentuk paling sederhana tapi masih bisa dikenali oleh manusia, oleh pengamat itu. Nah ini yang suka mecha masih siapa, Gifroni. Ayo mecha lovers. Ini Arena of Valor ini bukan Arena of Valor, ini dari Arena of Valor. AOV dari Arena of Valor. Jadi kok mecha ini kan dari mekanik gitu ya. Mekanik itu ya benar ya, Gifrona? Ya, mechanical. Ya, dia tuh Ya. mecha sebenarnya itu salah satu istilah bahasa lain dalam penggolongan karakter desain, Pak. Kalau karakter desain ada yang chibi, ada yang teenagers, ada yang tsundere dan lain sebagainya. Ini lain dalam pembentukan wujudnya, dia mecha, jadi secara total dia bukan seperti yang manusia yang imut-imut gimana gitu, dia total dia mesin deh, Pak. Itu udah kalau saya coba cari gitu ya, saya pelajari sebenarnya kata kuncinya dia tuh robot bergerak humanoid, dia seperti humanoid. Kecenderungannya dia dikontrol, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Seperti misal kayak Pet Labor itu kan, Pet Labor dia kan robot yang nggak bisa hidup sendiri itu. Pasti harus ada yang
yang mengontrol. Ada yang aspek seperti itu, tapi pada prinsipnya mecha itu dia robot gitulah, kita kenal sebagai robot, dan dia bergerak humanoid. Ada, tapi kalau di Transformer kan ada yang dia tuh tidak tidak bukan humanoid ya, dia bertransformasi jadi dinosaurus itu kan ya. Ya. Jadi hewan ya di Transformer. Nah, intinya dia robot atau mesin raksasa lah. Intinya pasti dia lebih besar dari ukuran manusia sih mecha tuh biasanya sih. Cuman ada beberapa yang di Transformer tuh yang ukurannya ya lebih kecil dari manusia. Tapi yang dimaksud dengan mecha di sini itu adalah yang robot raksasa yang lebih besar dari manusia. Dia humanoid, dan robot lah intinya. Kan itu dia mekanik lah. Ya Pacific Rim, saya suka Pacific Rim ya. Keren juga nih Pacific Rim. Kau yang Oh, ngikutin saya tuh, Pak. Pacific Rim, itu kan dari Jepang ya. Banyak sekali yang diadaptasi oleh Hollywood itu film-film Jepang. Seri anime pertamanya, Pak. Ya dari anime Pacific Rim. Itu dah. Nah, di sini si Gundam nih. Si Gendam apa Gundam? Gendam. Gundam, Pak. Aduh. Nah, lalu kalau dari formal, jadi ada istilahnya super deform. Super deform tuh istilahnya ya di bentuk itu dirombak ya, transformasi total lah gitu lah. Jadi proporsi itu jadi distortif gitu ya. Yang seharusnya dia tingginya 8 kepala itu misalnya jadinya cuma 3 kepala. Kan ada tuh cara menggambar proporsi manusia normal gitu. Nah ini misalnya dari proporsi 8 kepala, biasanya 8 kepala itu satu tinggi satu orang dewasa tuh 8 kepala. Nah jadinya kecil. Nah makanya ada orang-orang Jepang tuh buat istilah namanya chibi gitu kan, bacaannya chibi gitu ya. Ya, chibi, Pak. Kurcaci ya mungkin. Nah sebenarnya kalau saya baca ya, kenapa sih orang-orang Jepang tuh gambarnya kok seperti itu? Itu sebenarnya ada pengaruhnya dari Perang Dunia sebenarnya. Ketika Nagasaki dan Hiroshima tuh bom atom, orang-orang Jepang tuh mereka frustasi sebenarnya, mereka apa ya? Pokoknya intinya titik terendah dalam hidup mereka gitu. Karena itu makanya dibuatlah satu bentuk komunikasi agar orang-orang itu terhibur gitu kan. Makanya muncullah model chibi, anime manga tuh sebenarnya dia lahirnya di situ sebenarnya setelah lebih pesatnya. Cuman sebelumnya sudah ada, cuman pada masa kerajaan Meiji itu sudah ada. Cuman pesatnya berkembangnya setelah bom atom tuh jatuh di Nagasaki dan Hiroshima. Jadi orang-orang Jepang tuh terpacu dia untuk kembali hidup normal gitu. Karena itu muncullah berkembang pesat manga itu. Salah satunya adalah form atau bentuk chibi ini. Nah, ada Chibi Maruko-chan itu kan yang ikonik ya, sebagai satu ikon di manga Jepang, manga yang chibi gitu. Makanya namanya Chibi Maruko-chan. Chibi itu kan anak kecil sebenarnya. Anak kecil yang imut gitu lah. Pipsqueak gitu istilah pipsqueak. Kalau di kita unyu gitu ya, unyu gitu. Jadi chibi sama unyu tuh mungkin serupa lah. Enggak, Pak. Ya? Enggak serupa. Oh iya, masa nggak serupa? Unyu Kalau itu unyu- lebih digunakan ke bahas komunikasi, Pak. Biasanya buat ke pasangan unyu gitu ya, kamu unyu gitu. Oh beda ya bahasanya. Oh, iya. Iya, iya. Tapi gini, kalau di bukunya Pak Bambang Gunawan Santoso ya, Pak Bambi itu bilang dia kan buat buku Unyu, karakter Unyu tuh. Dia menganggap Unyu itu ya mungkin nggak gini, tapi emang ada kaitannya sama Chibi gitu di bukunya dia, saya baca sih. Pak Bambi kok saya pikir juga, oh ya mungkin ya mencoba untuk diterjemahkan secara bebas ya gitu ya. Cuman ya kalau dalam bahasa kita, bahasa slang kita selain imut ya mungkin ya, imut chibi itu imut. Dan chibi face expressionnya juga ikonik sebenarnya dia. Jadi banyak smile istilahnya, kalau kita lihat di stiker itu
Jadi kalau bentuknya dia chibi lebih mudah kita apa istilahnya mengidentifikasi ekspresi apa sih yang sedang disampaikan gitu ya. Nah inilah model-model chibi itu. Ini persona chibi. Nah lagu antro lah, ada antro, kebentuk antro itu kalau saya sih melihat apa ya, memahaminya sebagai bentuk hibrid sih sebenarnya. Jadi kalau kata antro itu dari antropo gitu ya, yang mengacu pada manusia gitu ya. Antropo, jadi dia ada humanoid juga. Jadi antro itu kan sebenarnya manusia. Misalnya ada antropo sih manusia. Antropologi mempelajari tentang manusia. Antroposofi, filosofi tentang manusia. Ya, jadi ada antro form. Jadi karakter itu didesain dia seperti manusia, tapi kepalanya itu hewan. Intinya dia hibrid gabungan antara manusia dengan hewan, khususnya yang berbulu biasanya. Ya, seperti itu. Sebenarnya ada banyak sih materinya lagi. Nah, silakan rekan-rekan mahasiswa coba menelusuri lebih lanjut ya mengenai tema-tema, terus bentuk-bentuk apa saja sih yang ada di karakter desain itu. Ada masih banyak sih sebenarnya. Boleh ganti genre ketika di Blender Pak desain karakternya. Gimana Rati gimana Pak Rati Yunira, mana Rati Yunira, bagaimana maksudnya boleh ganti genre ketika di Blender Pak desain karakternya? Rati gimana maksudnya Rati maksud halo Rati, maksudnya Anda mau buat ini desain karakter yang di 3D gitu ya? Ya apa mau buat karakter 3D Blender? Lumayan tahu sih. Oh bagus kalau gitu. Tapi gini apa? Biasanya kan kalau kita modeling itu buat ini dulu apa? Turn around karakternya, dibuatin turn around-nya dulu. Turn around. Tapi nanti minggu depan Anda siap ya? Gimana? Ya sih Pak pakai ini gambar. Oh iya. Dibuatin turn around karakternya. Iya. Dibuatin turn around karakternya tampak depan, tampak samping, tampak belakang tuh loh. Nanti kalau dianimasiin mau dia berputar. Nah, itu kan sebenarnya kita biasa kita pakai untuk begini tuh apa? Modeling. Jadi kita pakai jadi gambar referensi, nanti pakai T-pose kayak T itu ya, gitu. T-pose tangannya dibentangkan. Gampang nanti gini. Kasih rig di Blender, di modeling. Boleh nanti Anda buat lebih bagus lagi, apalagi bisa dianimasikan kan keren karakternya. Di render udah di enter. Si tekstur. Bagus. Oh by the way udah nonton yang video yang gini nggak yang saya share itu yang waktu malam minggu gitu? Nggak pernah nonton nggak? Halo? Sudah Pak. Nah itu sebenarnya ya Rati nggak apa-apa. Itu sebenarnya resume dari materi desain karakter itu. Jadi bagaimana nanti rekan-rekan mahasiswa itu belajar menggambar dengan shape language ya. Shape language itu dalam arti dari bentuk-bentuk geometris dasar, lingkaran, segitiga, persegi itu. Dari situ nanti bisa muncul karakter, lalu gimana kita bisa buat satu line up itu misalnya gini nih. Misalnya ada satu film gitu ya. Satu film itu karakternya tim gitu kayak kura-kura ninja gitu lah modelnya. Lalu ada Power Rangers, misalnya apa, Dono Casino Indro gitu misalnya. Dia itu ada line up. Nah itu kita bisa buat line up dengan banyak cara gitu ya.
di situ saya sudah di video itu sudah saya sampaikan. Jadi kita bisa buat konsep line up, tim gitu, tim line up bisa trio, bisa satu kesebelasan gitu. Jadi intinya video itu ada intinya resume tentang materi desain karakter. Jadi kalau jadi materi yang kita bahas per pertemuan ini sebenarnya ada kaitannya dengan video itu. Gitu. Jadi kalau misalnya bagi rekan-rekan mahasiswa yang belum sempat nonton, boleh disempatkan nonton. Cuman 10 menit kok itu. 10 menit kalau nggak salah ya, 10 menit. Tuh. Oke. Tiduran di tengah-tengah. Wah berarti Aji sesirop saya kuat ini berarti. Saya masukkan Aji sesirop saya di video itu dan Anda tertidur. Pas bangun video udah selesai. Baru cuma 10 menit kok. Berarti Aji sesirop saya ampuh. Tertidur Anda semua. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum saya kita akhiri? Bagaimana Dewa Agung Arta? Ada pertanyaan? Mau nanya dikit Pak, berarti desain karakter tuh sebenarnya harus sesuai. Tadi kan Bapak jelasin kayak misalnya kayak steampunk atau apa gitu kan, desain karakter tuh menyesuaikan dengan temanya. Nah saya mau nanya nih Pak, kalau misalnya kayak One Piece gitu kan, itu kan dia temanya bajak laut, tapi desainnya itu kalau misalnya apa namanya kita lihat tanpa melihat animenya itu kan karakternya itu kayak bukan bajak laut Pak. Itu gimana ya Pak? Ya, jadi gini, karakter itu kan dia tidak terlepas dari background story-nya. Jadi karakter yang muncul secara mandiri, ketika dia tampil secara mandiri, kita bisa mengidentifikasinya sebagai apa gitu. Misalnya, oh dia tuh steampunk, oh dia itu chibi, oh dia itu fantasi. Tapi tentu saja dia ada di dunia, di universe di mana dia hidup gitu loh. Jadi sebenarnya tema ceritanya dia dengan tema karakter itu bisa saja dia berbeda gitu. Kita kan di sini kita membahas tentang desain karakter, tapi tentu saja desain karakter itu dia hidup di universe-nya dia. Misalnya seperti Hulk gitu, Hulk dia hidup di universe-nya Marvel Universe. Misalnya seperti di tadi yang Anda sebutkan One Piece, ya One Piece itu si karakternya kadang kadang dia punya apa tampilan yang kayak petani gitu, yang malah kayak petani. Iya, dia maksudnya jauh sekali dari kata bajak laut gitu. bajak laut ya. Ya sebenarnya itu nggak masalah sih. Jadi itu sebenarnya membuat cerita tuh menarik karena cerita itu temanya dia bajak laut, tapi desain karakternya belum tentu maksudnya tidak harus kita tampilkan bajak laut. Tapi kalau kita tampilkan bajak laut, berarti kan lebih relevan jadinya dia. Maksudnya dengan melihat karakternya itu kita udah kebayang, oh ceritanya mungkin ini tentang bajak laut. Tapi kalau kita misalnya melihat siapa namanya itu kan belum tentu jadinya kita bisa menduga bahwa itu ceritanya tentang bajak laut. Tapi sebenarnya itu kalau menurut saya sih itu bebas gitu loh. Intinya kalau di sini kita bisa membuat desain karakter yang mudah diingat dan bisa engage sama kita gitu loh. Ini ada yang lagi ulang tahun sih. Iya. Yang lagi ulang tahun. Maklum. Misalnya di ruangan ramai. Ya, Gitu Pak. Dewa Agung, Nata. Dewa. Ya. Gimana kira-kira kan gitu. Jadi intinya dalam universe yang punya tema yang berbeda, bisa saja desain karakter yang kita propose, kita kedepankan itu bisa saja tidak langsung terkait dengan tema itu gitu. Tapi kok menurut saya tuh dia bajak laut tapi dia lebih ke fantasi sih sebenarnya dia. Maksudnya temanya itu dia fantasi, cuman dia memang cerita khususnya adalah tema khususnya, subtemanya adalah tentang pirate. Jadi dia tema besarnya itu fantasi sebenarnya kok si One Piece itu. Kok saya lihat. Jadi ada tema besar, kita buat subtemanya gitu. Sehingga kita bisa masukin apa saja ada di sana, karakter-karakter apa saja di sana. Seperti itu. Sebenarnya menarik sih pertanyaan. Terima kasih ya Dewa. Ya, itu maksudnya itu mudah-mudahan bisa membuka mindset rekan-rekan semua, membuka wawasan juga bahwa memang ada yang seperti itu gitu.
dalam satu cerita yang temanya spesifik gitu, misalnya bajak laut, ternyata ada karakternya yang tidak relevan mungkin ya gitu ya. Tapi kalau kalau kita tonton itu ternyata dia relevan aja masuk gitu. Maksudnya walaupun dia tidak bajak laut tapi dia membawa citra yang bagus itu. Maksudnya ada hal-hal yang berbeda yang dia bawa. Kalau dia nggak hadir sana ada yang kurang gitu. Itu sih kekuatan dari desain karakter. Nanti kita akan belajar tentang gimana kita membentuk karakter itu dari kotak gitu ya. Kalau di video saya nanti kalau Anda masih ingat dari satu kotak itu kita buat komposisi warnanya. Dan di sana dia memenuhi syarat itu. Dia warnanya simple, dia pakai macam apa namanya? Rompi merah, pakai topi coklat. Simple dia format warnanya itu, dia tidak ribet. Gampang dia dikenali. Kok dia bentuk kotak aja tuh, sama seperti kura-kura ninja itu. Kura-kura ninja kan dia bentuk gininya, bentuk umumnya dia kotak hijau aja. Cuman hanya berbeda di warna apa namanya? Ikat kepalanya saja. Dari situ kita bisa kenali, oh ini Donatello dia warnanya ungu, Raphael merah, Leonardo biru gitu misalnya. Michelangelo dia orange gitu. Seperti itu. Menarik sih sebenarnya eksplorasi desain karakter. Terima kasih ya Dewa untuk ini untuk membuka diskusi. Oke, Pak. Ya. Oke deh, ini suasana sudah mulai tidak kondusif di sini. Bakal heboh nih, ada party nih di sini. Oke, baik. Kalau gitu kita gini ya, akhiri sampai di sini ya live session kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu yang sudah rekan-rekan luangkan untuk menghadiri live session ini. Mudah-mudahan rekan-rekan semua sehat ya. Yang belum vaksin segera vaksin. Yang sudah vaksin tetap jaga diri ya. Jangan lengah gitu karena pandemi belum berakhir gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya tutup ya sampai di sini. Terima kasih rekan-rekan semua atas waktunya. Semoga sehat, senantiasa sehat. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Selamat siang. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.